Halo semuanya, selamat datang Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan pastinya adik-adik semua yang manis-manis di lingkungan kita tercinta ini. Senang banget rasanya kita bisa kumpul bareng hari ini. Oke, mari kita selami bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ngena banget di hati dan keseharian kita, yaitu Ekaristi sebagai puncak belas kasih Allah bagi mereka yang lemah dan tersingkir. Nah, ini bukan sekedar teori di atas kertas loh, tapi soal gimana sih kita hidup bertetangga, saling mengasihi, dan benar-benar mempraktikkan iman kita. Bagian 1, Kisah Mbah Karto. Untuk benar-benar nangkep makna Ekaristi ini, mari kita mulai dengan cerita nyata yang, sangat mungkin terjadi di lingkungan kita sendiri. Coba deh adik-adik, juga Bapak dan Ibu pikirin sebentar. Pernah nggak sih kita ngelihat tetangga di sekitar kita yang kelihatan kesepian? Mungkin mereka tinggal sendirian, atau kondisinya lagi lemah dan nggak bisa kemana-mana? Coba bayangin situasi ini ya. Suatu hari di kapel, pas banget setelah misa selesai, ketua lingkungan ngasih pengumuman. Bapak Ibu, besok Minggu sore kita kerja bakti ya, perbaiki rumah Mbah Karto. Nah, Mbah Karto ini udah sepuh banget, tinggal sendirian, tenaganya udah terbatas, dan secara ekonomi juga kurang mampu untuk benerin rumahnya yang mulai reyot. Dengar itu, umat lingkungan langsung gerak cepat, bawa peralatan dan makanan buat gotong ayong. Dan tahukah Anda, bantuan ini tuh bukan sekedar aksi sosial spontan biasa. Ini benar-benar buah langsung dari iman yang baru aja mereka rayakan dalam Ekaristi. Bagian 2, Roti yang terbagi. Dan ini menggambarkan dengan sangat indah bagaimana rahmat Ekaristi itu sungguh bekerja dalam keseharian kita. Persis kayak roti Ekaristi yang dipecah-pecah dan dibagikan oleh Kristus untuk memberi kita kehidupan, hati kita juga dibentuk loh oleh perayaan ini. Kasih yang kita terima waktu misa itu memampukan kita untuk ikut dipecah. Maksudnya, kita jadi rela berkorban waktu dan tenaga. Kita jadi mau berpihak pada mereka yang kecil, lemah, miskin, teman-teman difabel, dan yang sakit. Ya, sama persis kayak umat yang ngorbanin waktu liburnya buat bantu Mbah Karto tadi. Bagian 3, Ajaran Gereja kita. Tindakan luar biasa tadi sebenarnya punya akar yang sangat dalam di ajaran iman Katolik kita. Yuk, kita lihat sebentar dasar kuat dari gereja kita. Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium bab 11 bilang begini, Ekaristi adalah puncak seluruh hidup Kristiani. Kenapa sih disebut puncak? Karena di sanalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus demi keselamatan kita hadir secara nyata. Di sanalah kita bisa melihat dan merasakan kasih Allah yang benar-benar tanpa batas. Jadi, tiap kali kita merayakan Ekaristi, kita itu lagi ada di puncak belas kasih Tuhan. Luar biasa kan? Dan Paus Benediktus ke-16 juga ngingetin kita nih, perjumpaan dengan Kristus mendorong kita untuk membangun keadilan dan solidaritas. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah doa dan sembah sujud kita di gereja itu nggak boleh berhenti cuma buat kepuasan rohani diri sendiri aja. Kasih itu harus turun ke bumi, harus punya konsekuensi sosial yang nyata. Kasih itu harus diterjemahkan jadi perhatian konkret buat tetangga kita yang lagi menderita. Bagian 4, Aksi nyata lingkungan kita. Ajaran yang keren banget tadi pastinya bawa kita balik ke realitas sehari-hari dong. Gimana sih cara kita mempraktekannya? Mulai dari anak-anak sampai yang lansia. Sekarang saya mau ngajak kita semua nengok ke sekeliling. Siapa sih Mbah Karto di sekitar kita saat ini? Coba diinget-inget, siapa tetangga di ujung gang yang mungkin lagi sakit atau kesepian karena anak-anaknya jauh yang butuh banget sentuhan kasih kita. Mungkin ada yang mikir, waduh, saya kan gak punya banyak uang buat bantu. Eits, jangan salah. Bantuan itu nggak selalu soal materi loh. Ada banyak hal sederhana yang bisa langsung kita lakuin minggu depan. Pertama, kita bisa ngasih tenaga buat bantu-bantu pekerjaan kecil. Kedua, meluangkan waktu buat nemenin ngobrol. Ketiga, ngasih sapaan yang hangat. Jadi, poin pentingnya adalah dengan ngasih waktu, sedikit tenaga, atau sekedar senyuman manis, kita itu udah membiarkan kasih Allah mengalir dan menyegarkan orang lain. Adik-adik juga bisa banget loh mulai nyapa kakek atau nenek di sebelah rumah. Bagian 5. Langkah mengunjungi orang sakit. Salah satu wujud paling nyata dari belas kasih Ekaristi, ya dengan menjenguk saudara kita yang lagi sakit di lingkungan. Mari kita lihat bagaimana ini bisa kita bangun lewat langkah-langkah praktis yang gampang banget dilakuin bareng-bareng. Langkah pertama, siapkan hati dan berdoa dulu sebelum berangkat. Langkah kedua, bawalah tanda kasih kecil. Nggak perlu mahal-mahal, bisa bawa cemilan atau kalau buat adik-adik, bawa gambar buatan sendiri juga pasti bikin yang sakit seneng banget. Langkah ketiga, nah ini yang kadang kita lupa. Lebih banyaklah mendengarkan daripada berbicara. Seringkali orang sakit cuma butuh teman curhat yang tulus. Dan langkah keempat, doakanlah mereka. Langkah-langkah simpel ini benar-benar bikin kita jadi perpanjangan kasih Ekaristi loh. Bagian 6.
refleksi, dan doa. Setelah kita sama-sama merenungkan betapa Ekaristi memanggil kita untuk peduli, mari kita tenangkan batin kita sejenak. Kita bersiap untuk melihat ke dalam hati kita masing-masing. Tanyakanlah dengan lembut pada hati kecil Anda, siapakah Mbah Karto di dekatmu yang memanggilmu hari ini? Semoga rahmat Ekaristi yang kita terima sungguh memampukan kita memecah roti kehidupan bagi sesama. Mari kita satukan niat baik kita hari ini dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas belas kasih-Mu yang tanpa batas dalam Ekaristi. Mampukanlah kami, seluruh umat di lingkungan ini, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi saudara-saudari kami yang sakit dan tersingkir. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Amin. Terima kasih ya semuanya sudah ikut ngobrol dan berenung bareng di bahasan kali ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua bawa pulang. Jika Ekaristi itu adalah puncak kasih Allah, akankah tetangga Anda merasakan puncak kasih itu melalui tangan Anda minggu ini?